Shalom, Shalom Elohim, salam damai, salam kasih kepada saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak Tuhan dimanapun berada yang mendengar kesaksian saya. Saudara-saudariku, puji Tuhan, haleluya, haleluya, karena kita masih dapat berjumpa lagi. Saudara-saudariku, ada yang berkata dan bertanya, kenapa selain daripada umat Katolik yang mengadakan saranan patung-patung, doa roseli, doa kerahiman yang menghormati Maria dengan cara begitu, sedangkan umat-umat Kristen yang lain tidak mengadakannya dan tidak menghormati Maria. Saudara-saudariku, semua manusia di bawah kolong langit ini yang mengenal, yang mengambil Maria, Ibu Yesus, Ibu rohani kita, semuanya menghormati, menyayangi Ibu Maria. Saya membawa Anda dalam Lukas 1 ayat 28 dan seterusnya. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikurniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Saudara-saudari yang saya kasihi, kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Maria, Ibu Yesus dan Ibu kepada kita semua, dengan penuh kerendahan hati, ucapan syukur, menerima firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudariku yang dikasihi, dalam firman ini Maria sendiri menyatakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadi saudara-saudariku, Maria dengan penuh kerendahan hati, kesyukuran kepada Allah menerima tugasan yang diberi kepadanya. Tiada sebab bila kita mengatakan Maria itu
lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita memuji-muji dan memulia-muliakannya lebih daripada Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Maria itu sendiri merendahkan diri, mengucap syukur dengan penuh kerelaan hati, menerima tugasannya. Saya ingin membawa saudara-saudari lagi kepada satu lagi firman dalam Lukas pasal 8 ayat 19 dan seterusnya. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudariku yang saya kasihi, Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, saudara-saudarinya, ibunya adalah orang-orang yang mendengar firman Allah. Karena firman itu adalah firman yang hidup, menghidupkan setiap manusia yang percaya, yang setia, yang hanya menyembah kepada Allah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi, istimewa umat Katolik, jangan pernah mencari Maria sebagai penyelamat Anda. Kenapa saya katakan begitu? Di dalam setiap doa rosali, Anda semua melebihkan permohonan melalui Ibu Maria. Tanpa Anda sadari, Ibu Maria sendiri menerima firman Tuhan itu dengan penuh kerendahan hati, percaya, setia menyembah hanya kepada Allah dengan penuh kesetiaan dan penuh kerendahan hati. Sebab itu Roh Kudus hidup di dalam Ibu Maria. Dan sehingga saat ini pun Ibu Maria ada di tengah-tengah kita. Hanya manusia-manusia yang menggunakan akal logik manusia tidak mengenalinya dan tidak mau menerimanya. Ibu Maria, rohnya sedang berada di dunia ini yang duduk diam di dalam wadah Ibu Fehamdane, mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempersona hati. Roh Kudus duduk diam di dalamnya. Dialah Roh Kudus yang kudus, yang benar, penghibur, pendidik, pembimbing kepada umat manusia. Jadi saudara-saudariku yang terbuka mata rohaninya tidak akan mencari Maria
ataupun memohon pertolongan doa daripadanya, karena Ibu Maria berada di bumi saat ini. Saya ingin membawa saudara-saudari dalam satu lagi petikan dalam Keluaran pasal 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, yaitu yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Saudara-saudariku, jika Anda umat Katolik mengatakan yang selain daripada Katolik tidak menghormati Maria, Anda memang salah. Semua manusia di bawah kolong langit ini yang mengenal Ibu Maria, yang mengambilnya sebagai Roh Kudus, pembimbing, penghibur, roh kebenaran, malaikat Mary sendiri sungguh menghormati Maria, tetapi bukan menyembahnya, bukan membuatnya sebagai patung-patung yang diletakkan di hadapan ketika berdoa reseli atau beribadah apa sahaja sekalipun yang Anda letak di situ, patung Maria, patung Yesus, dan bermacam-macam patung-patung lagi, patung-patung Sancti Sancto yang tidak ubah, itu semua adalah dewa-dewi. Saudara-saudariku yang dikasihi, yang dihormati, saya bukannya orang yang pintar, dan saya juga sama seperti Anda semua, buta tuli telanjang. Tetapi bila saya membuka hati saya dengan penuh kerendahan hati, dengan belas kasihan, Allah sendiri telah mendidik saya dan mengenal arti kebenaran itu. Dan Allah mengajar saya sendiri bahwa sesuatu yang dibuat dari tangan manusia, patung-patungkah, apa sahaja yang diperbuat daripada emas, perak, tembaga, batu, ataupun kayu yang dibuat oleh tangan manusia, tidak layak diletakkan di hadapan kita ketika beribadah, karena itu semua anda berhala. Allah tidak akan menyukainya, karena itu semua adalah kejijikan. Apa yang anda semua pikirkan? Buatan tangan manusia lebih kudus? Apakah anda semua pikirkan kita manusia ciptaan Allah, tangan Allah yang kudus yang telah mencipta kita, lalu kita mencipta berhala-berhala itu untuk kita letak di hadapan kita, yang dikatakan sebagai seranan yang diisytiharkan oleh Paus dari Kerajaan Vatikan itu kudus. Saudara-saudariku, kita sudah melanggar perintah Allah. Sebab itu Tuhan Yesus Kristus berkata, saudara-saudaraku
ibuku adalah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Apa yang dia maksudkan di sini? 10 firman Allah itu harus kita ikuti. Bila kita tidak mengindahkan dalam 10 perintah Allah itu, jangan membuat berhala. Kita sudah mengingkari perintah Allah. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi, istimewa umat Katolik yang saya kasihi, yang berada di luar sana maupun itu adik-beradik saya, Anda yang bangga, yang keras hati, yang mengatakan doa Roseli itu amat berkuasa, yang mengatakan patung-patung Maria, Yesus Sancti Sancto itu berkuasa, Anda salah. Yang ada di dalam patung-patung itu semuanya roh-roh iblis Satan di dalam patung-patung itu. Semuanya roh-roh kejahatan. Tidak ada Allah duduk diam ataupun malaikat duduk diam di dalam patung-patung seranan-seranan itu semua. Jadi saudara-saudariku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika saudara-saudari mau mengasihi, menghormati Ibu Maria, berhentilah berdoa Roseli di depan patung-patung, segala patung itu. Saudara-saudari yang saya kasihi, Anda tidak pernah menghormati dan tidak pernah menyayanginya dengan berbuat demikian. Tapi bila Anda membuang itu semua dari kehidupan Anda akan mengenal Ibu Maria lebih dari yang Anda harapkan. Karena Ibu Maria sedang hidup di dunia saat ini. Begitu juga dengan Tuhan Yesus Kristus sedang berada di bumi, dan Allah Bapa juga, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus juga sedang berada di bumi di saat akhir ini. Tetapi bila saudara-saudari tidak mau meninggalkan segala keinginan-keinginan Anda semua yang masih terikat dengan dunia ini, keinginan-keinginan mata dan hati Anda yang senantiasa mentertawakan orang-orang yang percaya kepada Allah di akhir zaman ini, Anda tidak pernah akan mengenalnya karena Anda mengunci hati Anda untuk mengenal Allah yang hidup bersama-sama dengan kita saat ini. Saudara-saudariku yang saya kasihi, jika kesaksian saya ini menjadi berkat kepada Anda, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Jika di sebaliknya terserah kepada Anda. Terpuji-pujilah Allah yang Maha Kuasa, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus.